Halo semua, balik lagi bareng gue Pian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 20 nya ya dari alur cerita Benua Kaisar ini, atau kelanjutan dari Battle Tropes Heaven. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek episode aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang telah berhasil menuju puncak tertinggi dari tangga 10.000, dan kini Xiaoyan pun telah sampai di puncaknya. Akhirnya aku berhasil juga, ucap dari saya. Aku benar-benar tidak menyangka seseorang fighting god bintang 5 sepertimu bisa sampai di sini, ucap dari Lei Bo yang ada di sana. Sementara itu, Lei Ji masih berada di belakang Xiaoyan. Dia tidak terburu-buru karena perjalanan ini terasa sangat mudah baginya. Sungguh wanita yang cantik, yang sangat kuat, dan ya yuhu, ucap dari Lei Bo sambil memandang ke arah Lei Ji. Kali ini sudah tidak ada permusuhan lagi di antara mereka. Tetapi Lei Ji memandang Lei Bo dengan acuh tak acuh, dan malah lebih seperti mengabaikan Lei Bo. Berhenti berbicara omong kosong. Kita sudah cukup lama menunggu mereka, ucap dari Valkyrie. Tolonglah, maafkan saja dia. Dia memang tidak sabaran. Mari kita berbicara atau urusan kita di sini. Keberuntunganmu memang sangat baik, dan memang bahwa Heart Thunder ada di tempat ini. Tetapi ada juga hal lainnya selain Heart Thunder, ucap dari Lei Bo sambil menatap ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun mendengar itu, dia tidak berbicara sedikit pun. Tatapannya menatap dengan Lei Bo dengan sangat serius. Ruang waktu di sini sangat berbahaya, dan hanya ada 3 orang saja yang bisa masuk ke sana. Jadi, aku sarankan dia masuk bersama kita, ucap dari Lei Bo dan menatap, tatapannya tertuju kepada Lei Ji yang berada di belakang Xiaoyan, bukan kepada Xiaoyan. Hanya 3 orang saja yang bisa masuk ke sana? Hanya dari Xiaoyan. Ya, hanya 3 orang saja, jawab dari Lei Bo. Lalu bagaimana dengan dia? Haruskah dia ditinggalkan di sini? Ucap Xiaoyan sambil menunjuk ke arah Valkyrie. Mendengar itu, Valkyrie pun lalu berkata, "Berhati-hatilah saat kamu berbicara, karena aku bisa saja membunuhmu di sini sekarang," ucap dari Valkyrie. Xiaoyan langsung menatap ke arah Valkyrie dengan sangat tajam. "Saudaraku, dengarkan aku. Di ruang waktu ini ada banyak sekali rintangan yang cukup berat, dan kita harus bisa melewati rintangan-rintangan ini. Meskipun temanmu ini ya sangatlah cantik, yaitu Lei Ji. Dulunya ada seseorang petarung immortality, dan tetapi dia sekarang tidak sekuat dulu lagi. Bahaya yang akan kamu lalui masih belum diketahui. Kamu dan dia hanya bisa ditemani oleh 1 orang saja, yaitu Valkyrie," ucap dari Lei Bo. "Baiklah kalau begitu, lagi pula aku pasti akan mendapatkan Heart Thunder itu," jawab dari saya. "Kalau begitu, ayo kita segera bergerak masuk. Jangan khawatir, aku pasti akan melindungimu," ucap dari Lei Bo. Meskipun Valkyrie tidak mengatakan apa-apa, dia tampaknya tidak memiliki kesan yang baik tentang Xiaoyan ini. Dia menilai bahwa Xiaoyan orang yang sangat sombong. Kemudian Valkyrie dan Lei Bo pun membalikan telapak tangan mereka. Setelah itu, ada kristal petir yang muncul di telapak tangan mereka masing-masing. Dan Xiaoyan pun terkejut saat melihat itu. "Bukankah kamu juga mempunyai kristal petir ini, bukan?" ucap dari Lei Bo. Xiaoyan terkejut. Lei Ji yang menyuruhnya untuk menyimpan kristal petir ini. Dia tidak menyangka bahwa kristal petir yang tampak biasa saja ini ternyata bisa memiliki efek yang luar biasa. "Ya, aku mempunyai benda itu," ucap dari saya. Kemudian Xiaoyan pun menoleh kepada Lei Ji. "Lei Ji, tolong lindungi Xie Jinghui dan juga Ding Yue. Kamu tidak perlu khawatirkan aku," ucap dari saya. Lalu Xiaoyan pun segera mengeluarkan Xie Jinghui dan juga Ding Yue di dalam cincin penyimpanannya. "Kalau begitu ayo kita pergi sekarang," ucap dari Xiaoyan sambil memandang ke arah Lei Bo. Lei Bo pun menatap balik tatapan Xiaoyan yang terlihat sangat tegas itu. Tiba-tiba kristal petir di tangan mereka bertiga melayang ke udara, dan Lei Bo pun segera membentuk sebuah segel tangan. Wuss! Kristal petir itu benar-benar bergabung menjadi satu. Buar! Cahaya petir pun lalu meledak dan terdistorsi di udara. Kemudian cahaya petir itu pun
membentuk sebuah kekuatan dan langsung mengguncang Xiaoyan dan yang lainnya. Dia tidak menyangka bahwa Lei Bo memiliki kekuatan petir yang begitu kuat. Xiaoyan pun lalu menebak mungkin Lei Bo ini memiliki Heart Thunder. Ruangan ini secara bertahap menjadi terdistorsi dan kemudian pusaran spesial pun mulai muncul. Ada kekuatan hisap yang menyebar dari pusaran yang kuat itu. Mungkin ini adalah ruang dan waktu yang dikatakan oleh Lei Bo sebelumnya. Dan Heart Thunder itu ada di dalamnya. Pusaran ruang ini perlahan-lahan terbentuk. Ketika Xiaoyan melihat lebih dekat lagi, Xiaoyan bisa melihat petir hitam yang berkedip-kedip di pusaran ruangan waktu itu. Petir hitam ini memancarkan aura yang sangat menakutkan. Dan ini benar-benar berbeda dari petir hitam yang ada di luar istana. Gelombang petir hitam ini sangatlah kuat, ucap dari Lei Bo. Xiaoyan juga menatap pusaran ruang yang terdistorsi itu. Meskipun Xiaoyan telah siap secara mental, ketika dia merasakan petir hitam berkedip di pusaran ruangan itu, jantungnya terasa berdebar-debar. Dengan lambaian tangan Lei Bo, dia memecah kristal petir yang menyatu menjadi 3 bagian kembali dan menyerahkan satu bagiannya ke tangan Xiaoyan lagi. Kristal petir ini mungkin masih berguna dan kita harus saling menjaga setelah kita masuk ke sana, ucap dari Lei Bo. Mendengar itu Valkyrie tidak menjawab dan bergerak langsung menuju pusaran ruangan itu sendirian. Xiaoyan, ayo kita pergi. Dia memang gampang marah, jangan tersinggung olehnya, ucap dari Lei Bo. Xiaoyan pun hanya tersenyum dan mengangguk, kemudian mengikuti Lei Bo dan memasuki ruangan petir itu. Lei Bo langsung memancarkan kekuatan petirnya untuk melindungi Xiaoyan saat ini. Ikuti aku, jika petir di sini mengenaimu secara langsung, kamu pasti akan terluka parah, ucap dari Lei Bo. Duar. Kekuatan petir Lei Bo pun mengalir di samping Xiaoyan. Mereka akhirnya menyusul Valkyrie dan di sini Valkyrie sedang melihat sekelilingnya. Benar saja, orang-orang dari dunia kuno iblis immortal yang selamat seharusnya ada di sini, ucap dari Valkyrie. Dia menoleh ke sisi kiri dan kanan, tetapi dia tidak menemukan atau melihat siapapun di sini. Ayo cepat kita pergi dari sini, ucap dari Valkyrie dan dia pun langsung melesat setelah berbicara seperti itu. Dia pergi ke tempat di mana petir terasa lebih padat. Mendengar itu, Lei Bo pun lalu mengangguk. Dan Xiaoyan langsung mengikuti Valkyrie dan juga Lei Bo. Ruangan waktu ini tidak terlalu besar. Xiaoyan bisa melihatnya bahwa semua atau seluruh ruangan waktu ini terlihat seperti lautan. Tetapi ketika Xiaoyan mendekat, ternyata lautan itu bukanlah air laut, namun kumpulan petir yang tertumpuk. Mereka bertiga berhenti di suatu tempat, dan di depan mereka ada banyak bukit yang melayang di udara, yang semuanya terikat oleh rantai-rantai besi. Dan di ujung rantai besi ini ada matahari hitam di ujung rantai besi itu. Rantai besi ini semuanya mengarah ke matahari hitam itu. Dan semua petir hitam sebenarnya berasal dari matahari hitam itu. Apakah ini adalah Heart Thunder? Su Tianlei, ucap dari Xiaoyan yang melihat itu. Xiaoyan melihat putaran matahari hitam dan ini benar-benar membuat dia tercengang. Xiaoyan sebelumnya telah mendapatkan Heart Plan dan dia tahu bahwa hanya benda selevel itu saja yang bisa memiliki aura yang begitu kuat seperti ini. Namun matahari hitam ini bergemuruh dengan sangat keras, terutama setelah kedatangan Xiaoyan dan yang lainnya. Gemuruh matahari hitam ini menjadi lebih intens. Tiba-tiba rantai besi di bukit-bukit itu menegak sehingga menyebabkan matahari hitam ini tampak gelisah menjadi lebih tenang kembali. Sial, kenapa matahari hitam ini bisa dirantai, ucap dari Lei Bo. Xiaoyan menatap matahari yang menggelegar itu dengan takjub dan tekanan yang kuat juga terpancar dari matahari hitam itu. Dan tentu saja itu membuat tubuh fisik Xiaoyan merasakan ada suatu getaran yang sangat hebat. Sepertinya ini bukan penjara sepihak saja. Ketika orang-orang dari dunia kuno iblis immortal menggunakan rantai besi ini untuk mengendalikan Su Tianlei atau Heart Thunder itu, Su Tianlei juga memenjarakan mereka di sini selamanya melalui kunci besi yang mereka gunakan.
Tetapi setelah bertahun-tahun lamanya, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka juga pasti akan tetap terkikis oleh waktu dan mati. Kemudian, Leibo menatap ke arah Valkyrie. "Apakah kamu punya rencana kali ini?" tanya dari Leibo. "Ini mudah," jawab dari Valkyrie. "Bagaimana jika kamu tidak bisa mengalahkannya?" tanya dari Leibo. Valkyrie lalu menoleh lagi kepada Leibo dengan tatapan yang ganas. "Hei, baiklah. Bunuh, cepat bunuh, potong saja semua rantai sampah-sampah ini," ucap dari Leibo. Ketika Leibo berteriak, tiba-tiba kekuatan tekanannya menyebar dari kejauhan dan Xiaoyan segera merasakan sesak di dadanya. Dan pada saat ini, Leibo dan Valkyrie sudah bergerak menuju ujung yang jauh. Di sana, Xiaoyan juga melihat ada selusin sosok yang berdiri di sana. Mereka berdiri di atas bukit yang melayang dan mereka melihat kelompok Xiaoyan dari kejauhan. Valkyrie di sampingnya melangkah lurus ke depan dan jubah hitam di tubuhnya langsung hancur sehingga penampilan aslinya pun langsung terungkap. Saat jubah hitam Valkyrie ini menghilang, Xiaoyan dan Leibo pun tercengang. Valkyrie memakai penutup dada berwarna putih, namun sosoknya tidak begitu mempesona dan menawan seperti wanita biasanya. Karena di setiap inci tubuhnya terlihat otot-otot yang kencang, tetapi Valkyrie memiliki pinggang yang ramping. "Leibo, ayo serang mereka bersamaku. Jika kamu berani mundur, aku tidak akan segan-segan untuk membunuhmu terlebih dahulu," ucap dari Valkyrie. Lindungi saja dirimu sendiri. Tujuan kita adalah untuk menyingkirkan mereka. Tetapi aku menyarankan agar kamu menghindari saja kali ini. Setelah kami berdua menyelesaikan mereka, cobalah selidiki apakah kamu bisa mendapatkan Heart Thunder itu atau tidak, jawab dari Leibo. Setelah berbicara, Leibo dan Valkyrie pun langsung melesat menuju bukit yang melayang itu. Xiaoyan melihat sosok-sosok yang berada di setiap bukit yang melayang itu juga langsung bergerak. Mereka kira-kira ada satu lusin sosok. Jumlah mereka jauh lebih banyak daripada kelompok Xiaoyan. Lalu pertempuran pun segera dimulai. Valkyrie memegang tombak di tangan kirinya dan tangan kanannya memegang pedang. Tetapi setelah itu ada senjata-senjata lainnya yang dimunculkan oleh Valkyrie. Ya, seperti pisau, cambuk, dan lain-lain. Totalnya ada 18 senjata yang berada di tangan Valkyrie sekarang. Dan Valkyrie bisa menggunakan semua senjata itu dengan sangat mahir dan dengan cara saat bersamaan. Sedangkan Leibo mengangkat tinju emasnya. Tetapi kali ini dia memukulkan tinjunya. Seluruh ruangan pun langsung bergemuruh hebat. Tidak hanya momentum yang besar, tetapi kekuatan tinjunya juga sangatlah luar biasa. Sementara itu, Xiaoyan tetap di belakang. Dia menggunakan kekuatan jiwa untuk menyembunyikan auranya dan menyelesaikan pertempuran itu dengan sangat serius. Melihat Valkyrie dan juga Leibo bertarung, meskipun Xiaoyan tidak tahu kekuatan fisik mereka, tetapi Xiaoyan tahu bahwa bintang Qinghai mereka berdua cukup atau telah mencapai 100 juta. Kekuatan ini setidaknya setara dengan fighting god bintang 8 atau lebih tinggi. Oleh karena itu, mereka pasti dapat menyelesaikan pertempuran semacam ini dengan sangat mudah. Selama pertempuran, Xiaoyan mengalihkan pandangan Heart Thunder. Tetapi tiba-tiba ada suara yang terdengar di telinga Xiaoyan. "Aura Tuan Silong," ucap dari suara itu. "Atas perintah senior Silong, aku kesini untuk mencari Su Tianlei," ucap dari Xiaoyan sambil mengelurkan telapak tangannya. Di atas telapak tangannya ada esensi darah yang diberikan oleh Silong kepada Xiaoyan sebelumnya. Silong ternyata adalah penguasa Su Tianlei. Tuan telah mati. Apakah kamu yang membunuhnya? Aku rasa kamu bukanlah lawannya," ucap dari suara itu lagi, dan itu adalah suara Su Tianlei. Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata itu. Lalu dia melihat Leibo dan juga Valkyrie yang masih bertarung di ujung yang jauh. Sepertinya hanya dia saja yang bisa mendengar suara Su Tianlei ini atau Heart Thunder. "Su Tianlei, jadi kamu sudah tidak memiliki tuan sekarang. Aku akan menjadi tuanmu yang baru," ucap dari Xiaoyan. Tetapi untuk sementara waktu, Xiaoyan masih berbicara dengan Su Tianlei. Xiaoyan tiba-tiba merasakan aura yang sedang mendekatinya dengan sangat cepat. Xiaoyan segera melihat dan sosok yang bergerak sangat cepat itu bergegas ke arahnya. "Sialan," ucap dari Leibo.
Sepertinya dia terlambat menyadarinya dan dia segera melesat untuk membantu Xiaoyan, tetapi segera dihentikan oleh Valkyrie. Sudah, biarkan saja dia. Jika dia tidak bisa mengalahkan satu orang itu saja, maka dia tidak pantas untuk mendapatkan Sutian Lei, ucap dari Valkyrie. Senior Leibo, jangan khawatir. Aku bisa melakukannya sendiri, jawab dari Xiaoyan. Sosok yang menyerang Xiaoyan ini bukanlah orang yang lemah, karena sosok itu berkekuatan sebanding dengan Fighting God bintang 7. Fighting God bintang 5 seperti Xiaoyan pasti akan sangat sulit untuk berurusan dengan orang itu, ucap dari Leibo. Jika dia benar-benar reinkarnasi dewa jahat seperti yang kamu katakan, dia pasti akan bisa mengalahkannya, ucap dari Valkyrie. Leibo hanya bisa tersenyum saja dan tidak membantah perkataan itu. Bagaimanapun, mereka berdua saat ini sedang berurusan dengan lebih dari satu lusin sosok. Dan kekuatan mereka semuanya juga tidaklah lama. Pertempuran ini akan berlanjut untuk beberapa waktu yang akan datang. Meskipun Leibo dan juga Valkyrie ini sangat kuat, tetapi orang-orang yang tersisa di sini juga sangatlah sulit untuk dihadapi. Untungnya, mereka telah terperangkap di sini untuk waktu yang lama. Tanpa pasokan sumber gas yang cukup, orang-orang ini menjadi semakin lemah. Sosok yang bergegas menuju Xiaoyan itu pada saat ini telah tegak lurus. Hus, akhirnya aku bisa ikut bertarung juga, ucap dari Xiaoyan. 1,6 juta bintang King Hai-nya pun langsung meledak. Tetapi itu saja belum cukup. Karena untuk menghadapi sosok ini, Xiaoyan juga harus menggunakan kekuatan Yaoyan. Sehingga kekuatan Xiaoyan bisa meningkat lagi setelah dia menggunakan kekuatan Yaoyan. Tiba-tiba nilai bintang King Hai di tubuhnya mencapai 20 juta. Sosok yang melesat mendekat itu, ada tombak hitam yang muncul di tangannya. Sampah dunia Senki, kamu akan mati di tanganku, ucap dari sosok itu. Fluktuasi sumber gas yang sangat ganas dan agung pun meletus dari sosok itu. Buar, tombak hitam di tangannya pun bergetar dengan hebat. Serangan sosok itu cukuplah keras dan tujuannya adalah untuk membunuh Xiaoyan. Teknik pedang Beiyan Li tingkat atas, teriak dari Xiaoyan. Buar, serangan keduanya pun bertabrakan. Energi ledakan ini sangatlah besar dan Leibo juga Valkyrie menoleh karena sedikit terkejut. Apakah anak ini selama ini telah menyembunyikan kekuatannya, ucap dari Leibo. Dia pasti menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya secara tiba-tiba, jawab dari Valkyrie. Metode rahasia? Pernahkah kamu melihat ada seseorang yang menggunakan metode rahasia yang bisa menaikkan kekuatannya 2 level secara langsung dan meningkatkan sumber gas energinya beberapa kali lipat, ucap dari Leibo. Mendengar itu, Valkyrie pun tidak menjawab. Setelah mempertimbangkannya dengan cermat, kemungkinan metode rahasia yang digunakan oleh Xiaoyan hampir tidak mungkin ada. Namun, aura dan energinya berasal dipancarkan dari Xiaoyan sebelumnya memang sangatlah nyata. Dan tidak mungkin dia bisa menyembunyikan kekuatan seperti itu. Bahkan, jika itu benar-benar tersembunyi, mereka tetap akan bisa merasakannya. Buah, dididuk. Xiaoyan dan sosok itu pun terus bertarung dengan sangat sengit. Meskipun sosok itu kekurangan energi dan darah, dia masih memiliki fondasi kekuatan yang sangat kuat. Dan serangannya juga sangatlah ganas. Ini juga membuat Xiaoyan sangat hati-hati. Dan setelah beberapa serangan, Xiaoyan pun mengerti bahwa sosok yang kering di depannya ini sangatlah kuat. Jadi untuk menyelesaikannya, Xiaoyan harus bekerja keras. Sampah dunia Senki. Jika saja aku tidak terjebak di sini, aku pasti bisa membunuhmu dengan mudah, ucap dari sosok itu. Kemudian, sosok itu melesat lagi dan tombak hitam di tangannya telah berubah menjadi berwarna merah. Wuss! Terlihat saat ini bahwa di atas tombak ini terdapat seekor bayangan naga. Kekuatan tekanan yang sangat kuat pun menyapu ke arah Xiaoyan. Tetapi, Xiaoyan menggunakan 6 kekuatan dicampurkan bersama-sama. Dan kekuatan api juga kekuatan jiwa, kekuatan sumber gas, kekuatan kolam yuyu, kekuatan petir, kekuatan lengan dewa, peledak, dan lain-lain. Wuss! Xiaoyan pun melesat ke arah sosok itu. Kamu akan mati di sini, ucap dari sosok itu. Di udara, tinju Xiaoyan yang dipenuhi dengan fluktuasi kekuatan yang sangat kuat. Xiaoyan juga langsung memukulkan tinju itu.
Hiat. Wah, pukulan Xiaoyan ini benar-benar membordar-bardir bayangan naga itu sehingga tubuhnya pun bergetar hebat. Hancurlah kau, teriak dari Xiaoyan. Buar, bayangan naga itu pun hancur seketika. Tetapi pada saat yang sama, tombak hitam dari sosok pria itu pun melesat keluar dari tubuh bayangan naga yang hancur itu. Xiaoyan tidak sempat menghindarinya dan tombak itu langsung menusuk tubuhnya sehingga sedalam setengah inci dari dada Xiaoyan. Namun tombak itu akhirnya berhenti karena tangan Xiaoyan menggenggam tombak itu. Melihat itu, tiba-tiba niat membunuh yang besar pun menyelimuti sosok itu dan pria itu langsung menggenggam tombak hitamnya dengan kedua tangannya dan sosoknya pun lalu mundur dengan sangat keras untuk menekan tombaknya lebih kuat. Namun saat ini Xiaoyan tetap tersenyum. Sepertinya senjatamu ini cukup bagus. Bagaimana jika aku ambil saja senjata ini? Ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, ekspresi pria hitam itu pun lalu menjadi suram. Cepat gunakan semua teknik yang kamu bisa lakukan sekarang atau kamu akan hancur, ucap dari Xiaoyan. Alasan mengapa Xiaoyan mengambil resiko untuk mendekati sosok pria hitam itu adalah karena Xiaoyan ingin mengambil tombak hitamnya. Xiaoyan sangat tahu bahwa sosok itu sangat bergantung kepada senjatanya. Dan begitu dia kehilangan senjatanya, kelemahan dia pasti akan semakin tersingkap. Pria itu hanya terus berdiri di tempatnya dan dia tidak sombong lagi seperti sebelumnya. Dia juga merasakan ada sedikit rasa takut di dirinya. Saat ini sosok Xiaoyan terus mendekatinya dan pria itu pun langsung memiliki firasat yang buruk di hatinya. Sosok Xiaoyan sudah bergegas ke arahnya dan pria itu hanya bisa menggertakkan giginya saja dan tidak punya rencana untuk mundur. Sekarang dia harus bertarung mati-matian melawan Xiaoyan. Pria itu layu lalu menggigit lidahnya. Darahnya pun lalu keluar. Pria itu segera menjadi pria yang sangat kuat. Kamu sangat hebat. Kamu bisa membuatku melakukan pembakaran diri seperti ini. Dan trik kamu mengambil senjataku itu benar-benar sangat pintar. Tetapi jangan berpikir bahwa kamu adalah lawanku setelah kamu berhasil menyembunyikan senjataku. Sampah dari dunia Senki sepertimu hari ini pasti akan aku singkirkan dari sini, ucap dari pria itu. Xiaoyan juga sedikit terkejut dengan ini, tetapi dia tahu bahwa pria ini mengorbankan dirinya sendiri demi untuk bisa mengalahkan Xiaoyan. Baiklah kalau begitu, gunakan saja semua kemampuan terbaikmu, ucap dari Xiaoyan. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Mohon maaf kemarin tidak upload karena biasalah libur 1 hari, cuman liburnya nggak menentu. Ya nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.